Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa hanya sedikit lansia yang tetap kuat dan mandiri setelah usia 70, sementara kebanyakan lainnya mulai kesulitan dengan hal-hal sederhana? Rahasianya ada pada 5 kemampuan dasar yang jarang dibicarakan, tapi terbukti jadi penentu kesehatan, keseimbangan, dan kemandirian. Sayangnya, hanya sekitar 5% lansia di atas 70 yang masih memilikinya, sementara sisanya lebih rentan terhadap cedera dan ketergantungan. Kabar baiknya, kemampuan ini bisa diperkuat kembali jika dikenali sejak dini. Dalam video ini, Anda akan mengetahui 5 keterampilan penting tersebut dan langkah praktis yang bisa langsung dilakukan untuk menjaga kebebasan Anda di usia lanjut. Mari kita mulai. 1. Tes berdiri satu kaki. Tes berdiri satu kaki sebenarnya kelihatan sederhana, tapi punya arti besar buat kesehatan, khususnya di usia lanjut. Di umur 60-an, kebanyakan orang masih bisa tahan sekitar 25-30 detik. Begitu masuk usia 70-an, biasanya turun jadi 15-20 detik. Sedangkan di umur 80-an, mayoritas bahkan nggak bisa bertahan lebih dari 10 detik. Hanya sedikit sekali yang masih sanggup sampai 30 detik. Kenapa tes ini penting? Karena berdiri dengan satu kaki nggak cuma soal keseimbangan. Dalam beberapa detik itu, tubuh kita sebenarnya sedang nunjukin kondisi telinga bagian dalam, kekuatan otot, sistem saraf, sampai kesadaran tubuh kita sendiri. Kalau nggak bisa bertahan minimal 10 detik, risiko jatuh, patah tulang, atau jadi tergantung sama orang lain meningkat cukup tinggi. Kabar baiknya, kemampuan ini bisa dilatih. Caranya juga sederhana. Berdiri dekat tembok atau kursi supaya aman, lalu angkat satu kaki sedikit dari lantai dan tahan beberapa detik. Ganti kaki, lalu ulangi beberapa kali dalam sehari. Kalau sudah makin terbiasa, coba tahan lebih lama atau angkat kaki lebih tinggi. Latihan kecil seperti ini, kalau dilakukan rutin, bisa bikin perbedaan besar buat kesehatan dan kemandirian kita di masa depan. 2. Tantangan bangkit dari kursi. Tes sederhana ini bisa jadi gambaran nyata tentang kekuatan tubuh kita. Setelah usia 60 tahun, tubuh biasanya kehilangan massa otot sekitar 3-8% setiap tahun dan otot kaki adalah yang paling cepat melemah. Karena itu, kemampuan untuk bangkit dari kursi tanpa bantuan tangan jadi salah satu penanda penting. Faktanya, hanya sekitar 5% lansia di atas 80 tahun yang masih sanggup bangkit dari kursi sebanyak 10 kali dalam 30 detik tanpa menggunakan tangan. Kelompok kecil inilah yang punya peluang lebih besar untuk tetap sehat dan mandiri di usia tua. Kenapa tes ini penting? Karena setiap kali kita bangkit tanpa bantuan, otot paha depan dan bokong harus bekerja keras menopang berat badan. Gerakan sederhana ini juga melibatkan otot inti dan sistem kardiovaskular. Kalau terasa sulit, itu tanda ada kelemahan otot yang bisa meningkatkan risiko jatuh dan ketergantungan jangka panjang. Cara menguji diri cukup mudah. Duduklah di kursi yang kokoh dengan kaki menapak rata di lantai, lalu silangkan lengan di dada. Berdirilah sampai tegak, lalu duduk kembali dengan terkontrol. Hitung berapa kali bisa dilakukan dalam 30 detik. Kalau kurang dari 10 kali, artinya perlu perbaikan. Kalau bisa 10 kali atau lebih, itu artinya Anda termasuk kelompok yang jarang ada, hanya sekitar 5% saja. Untuk melatihnya, mulailah dengan 5 kali bangkit, lakukan 3 kali sehari. Pastikan gerakan dilakukan perlahan dan terkontrol. Latihan sederhana ini, kalau dibiasakan, bisa sangat membantu menjaga kekuatan dan kemandirian di masa depan. 3. Tes berjalan mundur. Berjalan mundur mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya ini salah satu tantangan besar untuk tubuh, terutama di usia lanjut. Faktanya, kurang dari 5% lansia di atas 80 tahun yang masih bisa berjalan mundur sejauh 20 langkah tanpa bantuan. Padahal kemampuan ini penting banget untuk keselamatan sehari-hari, misalnya saat harus cepat menjauh dari sesuatu, mengatur posisi di tempat sempit, atau bergerak di ruang gelap. Kenapa berjalan mundur terasa lebih sulit? Berbeda dengan berjalan maju yang terbantu oleh penglihatan, berjalan mundur memaksa otak untuk lebih mengandalkan sistem lain. Propriosepsi harus bekerja lebih keras untuk memberitahu posisi tubuh, dan sistem vestibular di telinga bagian dalam harus menjaga keseimbangan tanpa banyak bantuan dari mata. Karena itu, tes ini bukan cuma soal fisik, tapi juga kognitif. Cara menguji diri cukup mudah. Cobalah berjalan mundur 10 langkah dengan dinding atau pegangan di dekat Anda. Kalau sudah terbiasa, tingkatkan sampai 20 langkah di jalur yang aman. Usahakan tetap lurus tanpa menoleh ke belakang. Untuk melatihnya, mulailah dari hal kecil.
Lakukan 3 langkah mundur di dekat dinding, lalu tambahkan 1 langkah setiap beberapa hari. Latihan ini bisa dikombinasikan dengan penguatan otot kaki dan inti supaya hasilnya lebih maksimal. Dengan latihan teratur, kemampuan berjalan mundur bisa meningkat pesat dan sangat membantu menjaga keamanan dan kemandirian di masa depan. 4. Tes bangun dan berjalan berwaktu. Tes ini biasanya disebut TUG test. Sekilas kelihatannya gampang. Cukup berdiri dari kursi, berjalan sekitar 3 meter, berbalik, jalan kembali, lalu duduk lagi. Tapi dari tes sederhana ini bisa kelihatan banyak hal, mulai dari kekuatan otot, keseimbangan, cara berjalan, koordinasi, sampai kemampuan otak dalam memproses gerakan. Hasilnya bisa jadi tolok ukur penting. Kalau bisa selesai di bawah 10 detik, artinya kondisi sangat baik dan risiko jatuh sangat rendah. Waktu 10-12 detik menunjukkan pergerakan masih baik. Kalau memakan waktu 13-19 detik, berarti ada tantangan mobilitas sedang dengan risiko jatuh yang juga meningkat. Sedangkan lebih dari 20 detik biasanya menandakan risiko jatuh tinggi dan seringkali membutuhkan bantuan dari luar. Kenapa tes ini penting? Karena di dalam satu rangkaian gerakan kecil, tubuh dipaksa bekerja secara lengkap. Bangun dari kursi membutuhkan kekuatan otot kaki. Berjalan menguji ritme langkah dan postur. Saat berbalik, keseimbangan dan kesadaran ruang ikut diuji. Kalau salah satu bagian tersendat, waktu keseluruhan akan melambat secara signifikan. Cara menguji diri cukup mudah. Duduk di kursi dengan lengan disilangkan, lalu berdiri, berjalan sekitar 3 meter, berbalik, kembali ke kursi, dan duduk kembali. Catat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Untuk memperbaikinya, latihan bisa dipecah jadi beberapa bagian. Mulailah dengan membiasakan diri bangkit dari kursi tanpa bantuan tangan, lakukan jalan kaki pendek setiap hari, dan berlatih berbalik dengan aman, misalnya sambil berpegangan pada meja. Latihan rutin ini akan membantu mempercepat waktu, sekaligus menjaga kekuatan, keseimbangan, dan kemandirian. 5. Berdiri satu kaki dengan mata tertutup. Berdiri dengan satu kaki mungkin terasa mudah saat mata terbuka, tapi coba lakukan dengan mata tertutup. Tantangan ini jauh lebih berat, dan faktanya, kurang dari 5% lansia di atas 80 tahun yang bisa bertahan bahkan hanya selama 5 detik dalam posisi ini. Kenapa sulit? Karena begitu mata tertutup, tubuh dipaksa mengandalkan 3 sistem penting. Fungsi vestibular di telinga bagian dalam untuk keseimbangan, propriosepsi untuk merasakan posisi tubuh, serta kemampuan otak untuk mengintegrasikan semua informasi sensorik. Kalau salah satu sistem melemah, keseimbangan akan cepat hilang. Tes ini penting karena situasi sehari-hari seringkali menuntut kita bergerak tanpa banyak bantuan penglihatan. Misalnya saat berjalan ke kamar mandi di malam hari, atau bergerak di lorong gelap. Kalau tubuh tidak bisa menjaga keseimbangan tanpa penglihatan, resiko jatuh dalam kondisi seperti ini jadi jauh lebih tinggi. Untuk melatihnya, langkah pertama adalah memastikan bisa berdiri dengan satu kaki selama 30 detik dengan mata terbuka. Setelah itu, latihan bisa ditingkatkan secara bertahap, misalnya dengan meredupkan cahaya, atau menutup mata sebentar lalu membuka kembali. Latihan juga bisa dilakukan di permukaan yang agak tidak rata, seperti matras lembut, untuk memperkuat propriosepsi. Yang paling penting, selalu lakukan dengan aman. Pastikan ada dinding, meja, atau orang lain di dekat Anda untuk berjaga-jaga. Dengan latihan teratur, kemampuan menjaga keseimbangan dalam kondisi gelap bisa meningkat dan sangat membantu menjaga keamanan sehari-hari. Kesimpulan akhir, bukan tentang usia, tapi tentang usaha. Kalau kelima tes ini digabungkan, akan terlihat jelas gambaran besar. Mereka yang mampu melakukannya cenderung bisa mempertahankan kemandirian lebih lama, lebih jarang mengalami jatuh, dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Pelajarannya sederhana tapi penting. Anda tidak harus jadi atlet sepanjang hidup untuk bisa tetap kuat di usia senja. Orang-orang yang termasuk 5% di usia 80 tahun yang masih mampu melakukan tes-tes ini, bukanlah yang paling cepat atau paling kuat, melainkan mereka yang sejak awal mau memperhatikan tanda-tanda kecil, mengambil langkah perbaikan, dan konsisten berusaha. Apa yang Anda lakukan hari ini akan sangat menentukan kemandirian di masa depan. Kemampuan ini bukan sekedar soal fisik, tapi juga menyangkut kesehatan, keselamatan, dan martabat. Dengan kesadaran, tekad, dan usaha yang berkelanjutan, siapapun punya kesempatan untuk berada di antara 5% yang tetap hidup lebih kuat, lebih aman, dan lebih bebas. Kami ingin tahu pendapat Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Apa hal baru yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana mempraktikkannya dalam hidup Anda? Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikannya.
Dukungan Anda sangat berarti untuk membantu kami terus menghadirkan konten yang bisa memberi informasi sekaligus inspirasi. Terima kasih sudah menonton.